Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Kita berikan tepuk tangan untuk acara pada malam hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan hubungi kami di nomor telepon ada di layar kaca Anda. Karena malam ini adalah sebuah edisi yang live, di mana Anda bisa bicara langsung dengan Bapak Mario Teguh. Dan pada malam hari ini kita akan bicara dengan topik berjudul Beginner's Luck. Untuk tahu lebih banyak, mari kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Selamat malam Pak Mario, apa kabar? Super Pak, silakan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita membahas topik yang cantik sekali, yaitu Beginner's Luck, keberuntungan pemula. Ada sekali, dua kali dalam kehidupan kita di mana kita mencoba sesuatu baru pertama kali dan langsung berhasil, gitu? Tapi ada juga yang sudah lama menekuni satu bidang dan bertanya-tanya, mengapa saya sebagai orang baik kok nasibnya belum baik? Nah, malam ini yuk kita kembali gali hal-hal yang spesifik, yang sederhana, yang mungkin terlupakan dari cara-cara kita dulu waktu kita memulai sesuatu yang baru, sehingga kita bisa membangun sikap, sudut pandang yang menjadikan kita pribadi yang mudah beruntung dalam mencoba hal-hal yang baru. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, pertanyaan pertama sederhana sekali Pak. Ya. Dari mana asalnya keberuntungan Pak Mario? Dari Tuhan, Mas Uli. Dari Tuhan. Betul. Banyak orang bertanya-tanya, dari mana keberuntungan? Dari Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan keberuntungan dari yang selain Tuhan? Orang-orang yang awal memulai sesuatu selalu ikhlas untuk melakukannya tanpa berpikir strategi apapun. Ini contohnya. Tahun 75 saya dapat beasiswa untuk sekolah di Amerika, di Chicago. Di Malang, tempat kota saya berasal, tidak ada bowling alley untuk main bowling. Saya diajak teman-teman untuk main bowling, lalu mereka menakut-nakuti saya. Ini hanya yang profesional yang bisa bagus. Untuk skor 200 itu sulit. Dan untuk beginners, 95 is already good. 95 itu baik. Saya bilang, oh ya? Orang pemula itu pasti wajahnya polos. Pasti. Waktu saya diberikan bola, lalu saya tanya, ini apa yang saya harus lakukan? Digelindingin saja. Kalau semakin banyak yang jatuh, nilaimu tinggi. Oh ya, gitu. Coba sih, bismillah, gitu. Skor saya 156. Wow. Ya. Bagi mereka langsung bilang, ini beginner's luck. Berarti orang-orang yang pertama kali melakukan sesuatu biasanya beruntung karena tidak banyak berpikir. Berarti mereka ikhlas melakukan. Orang yang tidak menunda-nunda melakukan, yang menyegerakan yang bisa dilakukannya, lebih segera beruntung. Sedangkan kita yang semakin ahli, semakin banyak mengkalkulasi. Itu maksudnya. Nah, orang-orang yang baru memulai ikhlas sehingga kedekatannya pada Tuhan lebih tinggi daripada orang yang mengkalkulasi. Ini kalau nggak begini nanti nggak bisa. Kalau nggak begini berarti apa? Peran Tuhan semakin jauh. Peran kepandaian dan keahlian menjadi dominan. Bayangkan kalau ahli dan dekat dengan Tuhan. Jadi di dalam program Beginner's Luck ini, apapun tingkat keahlian kita, upayakan sikap mental kita, sikap pemula. Yang segar, yang polos, yang segera memulai. Itu. Jadi mengatakan mengenai berpikir Pak. Ya. Kalau boleh saya bertanya, apakah kalau begitu proses berpikir itu mengganggu keberhasilan kita bisa mencapai beginner's luck? Berpikir yang tidak perlu yang mengganggu. Berpikir itu harus, karena Tuhan pun kalau bertanya kepada orang yang salah itu kan, apakah kamu tidak berpikir? Nah, bukti bahwa kita mentalnya sudah bukan pemula adalah orang-orang yang sudah mulai menggunakan jimat. Jimat itu macam-macam, ada istri yang membawa keberuntungan, kan ada tuh istri luck gitu.
Ada seperti kalau anak kecil menggunakan popoknya, menggunakan sarung bantalnya, itu ada yang mulai cincin, mulai kalung, mulai bacaan, itu sudah mulai menjauhkan peran Tuhan. Dia menganggap hal-hal itu semua memperbesar kemungkinan berhasilnya. Nah, tanda bahwa kita sudah menua dalam suatu proses yang kehilangan kesegaran pikiran pemula, itu kita menggantungkan kepada hal-hal yang selain Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Baik pemirsa, kita masih segmen kedua di Mario Teguh Golden Ways dengan topik pada malam hari ini adalah Beginner's Luck. Pak Mario, tadi kita bicara mengenai sedikit mengenai jimat Pak Mario. Saya tahu banyak sekali orang yang percaya mengenai jimat. Apa definisi jimat menurut Pak Mario Teguh dan seperti apa fungsinya menurut pandangan Bapak? Sahabat Indonesia yang super, pertanyaan Mas Suli baik sekali. Jimat itu tidak harus berbentuk barang. Apapun yang menjauhkan kita dari ketergantungan kepada Tuhan, itu disebut jimat. Apakah itu tanggal, ukuran, dan memang katanya orang pintu yang terlalu sempit itu tidak beruntung, ya karena tamunya kecepit. Izinkan saya berdiri. Sahabat Indonesia yang super, bagaimana kalau kita menggunakan pikiran para pemula yang tidak terlalu banyak evaluasi? Karena orang-orang yang baru memulai sesuatu, segala sesuatu itu mungkin. Perhatikan orang yang sangat berpendidikan, yang sangat ahli. Yang berbahaya adalah mengetahui juga yang tidak boleh dilakukan. Di pikiran para pemula, segala sesuatu mungkin. Di pikiran para ahli, hanya beberapa hal yang mungkin, yang lain impossible. Itu sebabnya perubahan dunia dilakukan oleh orang-orang polos. Perhatikan, Microsoft, Facebook, ya, dilakukan oleh orang-orang sederhana yang menyatakan apapun yang mau dicobanya mungkin. Nah, jadi sebagai orang tua, jangan pernah katakan kepada anak, walaupun seperti apapun tidak mungkinnya menurut kita, jangan larang dia mencoba sesuatu yang baru, karena ini yang harus kita yakini, tidak mungkin adalah masalah pendapat. Kalau orang mengatakan itu tidak mungkin, Anda harus tersenyum anggun dan ramah katakan, terima kasih, itu pendapat Anda, izinkan saya mencobanya. Itu nggak mungkin, saya tahu, tapi kan saya belum coba. Gak mungkin, gitu. Gimana caranya? Izinkan saya melakukannya, gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, saya sangat menyukai kata-kata Bapak barusan. Tapi di pihak lain saya pernah bertemu dengan seorang teman yang bilang kalau rasa takut itu bukankah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana tanggapan Pak Mario? Betul, rasa takut itu untuk mencegah. Termasuk mencegah kita mendekati yang baik, yang penting. Orang-orang yang ahli tahu yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak ahli tidak tahu. Maka mereka melakukan. Padahal hukumnya keajaiban berpihak kepada yang berani. Salah satu perilaku Tuhan adalah memanggil orang untuk berdiri di tepi jurang lalu menyuruhnya loncat. Loncat. Nggak mau Tuhan, nggak ada pekerjaan lain yang baik. Dikasih toxic boss, atasan yang kejam, itu kan disuruh loncat. Nggak mau Tuhan itu. Kita itu berdiri di tebing yang tinggi, curam, disuruh loncat. Lalu yang ikhlas loncat, dan waktu jatuh tahu-tahu mereka terbang. Karena Tuhan memberikan sayap kepada orang yang ikhlas mempercayai Tuhan untuk loncat menuju ke sesuatu yang lebih baik. Itu. Wow, super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penelpon pemirsa. Saya persilahkan nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Halo, selamat malam. Dengan Bapak atau Ibu siapa dan berada di lokasi di mana? Selamat malam. Dengan Fajar di Solo, Arjuno di Solo. Pak Fajar. Ya. Ya, silakan Pak bicara langsung dengan Pak Mario. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Saya Arjuno, mahasiswa sastra Inggris Universitas Glasgow di Solo. Yes Bapak, silakan. Ya, mau tanya, bagaimana cara kita untuk melejitkan prestasi sejak dulu?
cara menghilangkan minder ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih senior daripada kita. Terima kasih Pak Mario, salam super. Super sekali. Saya ingin share yang saya lakukan waktu saya muda, meskipun saya nggak begitu kelihatan tua sekarang. Tapi waktu saya muda, saya mengambil keuntungan dari kemudaan saya dengan berani melakukan yang salah. Karena kalau muda salah, wajar. Atasan-atasan saya sudah senior, ahli, dan tidak boleh salah. Saya muda baru masuk dan salah itu wajar. Lihat, mana opportunity-nya di mana? Yaitu melakukan. Jadi kalau orang-orang yang merasa minder karena muda, dia punya keuntungan bahwa kalau muda itu kesalahan lebih dimengerti dan kemudian lebih banyak melakukan. Sekarang, seandainya, ini saya teruskan dengan konsep satu lagi. Seandainya hidup kita bisa diulangi, apakah Anda akan mengulangi kesalahan Anda? Siapa yang mau mengulangi kesalahannya? Tanya saya, apakah saya akan ulangi kesalahan Apakah saya? Bapak akan mengulangi kesalahan Bapak? Kalau saya bisa hidup lagi? Iya. Saya akan mengulangi semua kesalahan saya. Karena kebijakan hidup saya dibangun lebih banyak dari kesalahan saya daripada keberhasilan saya. Saya akan ulangi semua kesalahan saya, tapi lebih awal. Karena saya sudah tidak boleh buat kesalahan sekarang. Kalau bayangkan kalau semua kesalahan saya sampai 54 tahun ini saya bisa kompres pada umur 20, maka 21 saya bisa buat kesalahan baru. Sehingga itu, jadi kalau begitu jangan takuti kesalahan. Upaya mencapai kebaikan resikonya selalu salah. Dan salah itu berarti ada sesuatu hal yang lebih baik lagi kalau kita ikhlas untuk melakukan lagi. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke super audience yang sudah siap-siap bertanya. Silakan. Pak Mario. Saya silakan mengatakan Anda ingin bertanya. Bapak, saya persilakan yang berada di balkon. Iya, Bapak. Silakan, Bapak. Selamat malam, Pak Mario. Salam super. Nama saya Aci dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebuah keberuntungan itu bisa direncanakan? Terima kasih. Bisa direncanakan. Oh, good. Apakah keberuntungan... Sudah pernah mendengar nasihat nerimo ing pandum? Kalau sudah diberi ikhlaslah? Iya. Itu nasihat baik atau salah? Baik. Kalau sudah diberi, terima. Tapi pastikan berdiri di tempat yang pemberiannya besar. Oh, terima. Ya. So, kalau begitu keberuntungan sama. Yo, sekarang saya tanya. Keberuntungan itu ada jamnya nggak? Tidak ada. Sekarang saya tanya, lebih banyak keberuntungan itu terjadi di jam kerja atau di luar jam kerja? Jam kerja. Jangan aktif waktu orang tidak kerja. Tidur waktu orang kerja. Jadi keberuntungan itu direncanakan apa? Dari waktunya. Sekarang, keberuntungan itu lebih besar di tempat di mana orang sibuk. Maka hadirlah di tempat di mana orang sibuk. Ada orang mancing, kita duduk di sebelahnya. Kenapa? Mau beruntung, Mas. Gitu. Oke. Kalau mau tahu bagaimana orang itu mencari rejeki, tolong pergi ke pelabuhan pendaratan ikan. Itu. Di mana mereka menerima ikan dari kapal. Pergi ke pasar Blok M di mana mereka menjahit, nyablon. Itu lihat. Bagaimana orang berusaha mendapatkan keuntungan dari Rp15 per sablon. Bayangkan itu. Dari sanalah, dalam waktu, dalam keterlibatan. Itu sebabnya jangan hindari pergaulan yang sibuk di waktu-waktu yang berkah. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita beralih ke polling pemirsa. Saya persilakan untuk mengambil keypad yang ada di kursi Anda. Dan pertanyaan pada malam hari ini adalah seperti ini. Anda pilih yang mana? A. Terus menjadi karyawan untuk membangun karir. B. Berbisnis untuk membangun kemandirian finansial. Ataukah C. Bekerja sambil berbisnis agar sukses dua-duanya. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pilihan Anda. Kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways.
A. Terus menjadi karyawan untuk membangun karir, ataukah B. Berbisnis untuk membangun kemandirian finansial, ataukah C. Bekerja sambil berbisnis agar sukses dua-duanya? Ternyata pilihannya adalah A 10%, B 53%, dan C 37%. Super sekali. Yang 10% tadi siapa? Angkat tangan yang ingin terus menjadi karyawan? Ingin terus? Kira-kira mengapa? Mas Uli mau ada mikrofon yang dibawa ke teman-teman? Baik. Kira-kira mengapa teman-teman ingin menjadi karyawan terus? Kira-kira apa? Aman, sudah pasti, teratur, sakit pun, bolos pun, gajian. Silakan Pak. Kemudian ada uang lebaran, apa? THR. Kenapa Bapak? Ya Pak, menurut saya, kalau saya pribadi, saya tidak bisa berbisnis karena saya tidak bisa mempengaruhi orang lain. Super sekali. Jadi sekarang saya tanya, siapa yang menetapkan batasan bahwa Anda tidak bisa berbisnis? Saya sendiri Pak. Anda? Terus dari keturunan tidak ada yang berbisnis. Jadi dokternya melihat tuh lahir apa? Karyawan. Nasibnya karyawan, begitu? Pernah Anda ungkapan, apakah Anda pernah mendengar, jangan haramkan yang tidak diharamkan Tuhan? Maaf Pak, bisa diulang? Pernah nggak dengar nasihat, jangan haramkan yang tidak diharamkan Tuhan? Pernah dengar? Pernah. Mudah-mudahan Bapak tidak mengharamkan dirinya jadi pengusaha. Tidak, saya tidak mengharamkan, tapi saya melihat kemampuan saya sendiri bahwa sepertinya saya untuk berbisnis. Gitu, karena keturunan ya. Mungkin salah satunya itu, tapi kalau dari pribadi saya sendiri, saya sudah terbukti dari kecil sampai sekarang merasakan sulit sekali mempengaruhi orang lain. Oh begitu. Jadi kalau seandainya saya bisa ajarkan cara bicara, di mana orang selalu lebih mudah mengatakan ya daripada tidak, Anda bisa jadi pengusaha. Siap ya. Ya, berarti kalau begitu hanya tinggal belajar toh untuk jadi pengusaha. Ya, jangan ngeyel lagi. Yang kedua, berbisnis. Memang betul bahwa negara kita Indonesia tidak bisa jadi kuat selama semua anak mudanya ingin jadi pegawai. Ya toh, kita harus jadi pengusaha. So 50 berapa tadi? Ya, saya sampaikan selamat kepada yang ingin melakukan itu. Lalu yang tadi ingin bekerja sambil berbisnis, 37%. Good. Untuk menghemat waktu, karena ini live, saya sampaikan saja bahwa Mas Willy tolong ditampilkan ini. What you focus on, apa yang menjadi fokus Anda, grows. Tumbuh. Yang Anda perhatikan tumbuh. Kalau Anda koleksi perangko, perhatiannya apa? Perangko. Koleksinya tumbuh. Tumbuh. Oke? Kalau Anda koleksi uang, perhatiannya apa? Uang. Tumbuh nggak koleksinya? Tumbuh. Berarti kalau begitu, orang yang memperhatikan satu hal dengan baik, koleksinya tumbuh. Nah, dua-dua itu, bekerja dan berkarir, resikonya adalah dua-duanya tidak berkembang. Karena di antara dua-dua, antara karir dan bisnis, terjadi stres di tengahnya. Membagi waktu. Kecuali Anda menggunakan bisnis Anda sebagai karir pengembangan. Jangan pernah katakan bisnis sampingan. Karena itu membangun mental mengesampingkan. Jangan katakan kecil-kecilan. Karena itu membuat kita tidak serius membesarkannya. Kalau ada pekerjaan kecil di samping pekerjaan Anda, katakan, ini my second career. Karir kedua Anda. Yang Anda lakukan adalah untuk membangun kedewasaan kepemimpinan, karena orang yang sudah pernah senior memimpin di organisasi profesional sebagai karyawan akan mudah membangun organisasi yang profesional secara mandiri. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita beralih sekarang ke penelpon yang telah menghubungi kami. Silakan. Pak. Silakan. Halo, selamat malam. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Berada di mana? Silakan. Saya Dwi dari Surabaya. Dari Pak Surabaya. Dwi, dari Surabaya. Silakan Pak, bicara langsung dengan Pak Mario. Saya boleh ketawa dulu. Sampai sekarang sial melulu. Mau ketawa dulu. Oh.
Iya. Oke, sudah. Silakan. Silakan. Kerjaan sampai sekarang belum dapat, hanya joki, skripsi, dan tesis teman-teman saja. Joki. Jadi setiap kali berusaha untuk bekerja tidak dapat sama sekali sampai sekarang. Ini apa solusinya, Pak? Saya kurang jelas ya. Halo? Terputus, Pak. Tadi saya mendengar sekilas dia bercerita kalau dia menjadi joki skripsi, Pak Mario. Oh, begitu. Saya dengarnya seperti itu. Pak Dwi ya? Iya. Pak Dwi, saya pasti lebih tua dari Anda dan mudah-mudahan saya diberikan kewenangan untuk memberitahu. Apapun yang Anda kerjakan tadi, apapun pekerjaan Anda tidak terbantu dengan cara Anda berbicara. Lemes, pelan, tidak jelas. Itu membuat orang tidak harus memperhatikan Anda. Jangan sampai kita bicara, orang kenapa? Apalagi namanya, menyebutkan namanya. Orang Indonesia kalau kenalan itu paling tidak jelas menyebut nama toh. Gitu. Lalu kita bilang iki jenenge sopo gitu kan. Nanti suatu ketika ketemu lagi lalu dia ramah, apa kabar? Kita bilang bye-bye sambil mikir ki sopo jenenge gitu. Iya. Lalu kita pura-pura ramah, gimana kabarnya Gunawan? Loh, saya Gunawan, Pak, gitu. So, mungkin karena yang saya yakini dalam menjawab pertanyaan, jangan jawab pertanyaannya, karena itu tidak lebih penting daripada mengapa dia bertanya. Mengapa orang bertanya, itu yang harus Anda jawab. Kalau jawaban itu menunjukkan kekhawatiran mengenai masa depannya karena dia tidak begitu dihargai mahal, bantu dia menjadi pribadi yang dihargai mahal. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penelpon berikutnya Pak. Silakan. Kami persilakan. Halo, selamat malam, dengan Bapak atau Ibu siapa dan berasal dari mana? Silakan Pak. Halo. Iya, dengan Mawalizar. Bapak Mawalizar dari mana Pak? Di Aceh Tengah, di Takengon. Super. Di Takengon. Super sekali. Silakan Pak, bicara langsung dengan Pak Mario. Ya, ya begini Pak. Ya. Saya di dalam menjalankan kehidupan ini, saya begitu cepat tertarik dengan suatu pekerjaan. Good. Sehingga begitu banyak pekerjaan yang sudah saya lakukan, yang mungkin orang lain juga tidak mampu melakukannya. Namun saya begitu cepat jenuh Pak. Betul. Jenuh, selalu saya meninggalkan pekerjaan yang sudah saya bangun begitu payah. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak yang terhormat, bagaimana supaya saya bisa mencintai suatu pekerjaan satu aja gitu, sampai saya mahir gitu. Super sekali Bapak. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, gagal itu baik. Kita dididik terlalu lama untuk membenci dan menakuti kegagalan. Saya mau tunjukkan mengapa saya senang sekali gagal. Saya gagal menjadi penari perut. Bisa dibayangkan kalau saya berhasil jadi penari perut. Kenapa kok orang takut gagal? Katakan saja, selain bisnis-bisnis saya yang lain, katakan saja Golden Ways ini sebuah keberhasilan. Saya itu gagal dalam semua hal yang selain Golden Ways. Mengapa kita demikian takutnya kalau tidak berhasil di banyak hal? Gagal di satu hal itu tanda bahwa ini bukan untuk kita. Mulai lagi, gagal, mulai lagi. Bosan itu rahmat. Supaya kita menjadi ahli di banyak hal. Jadi kalau begitu, fokus. Lihat ya, ini gambar apa yuk, cepet-cepetan. Obeng. Paku, yuk. Kalau ini kita pukul ke tanah. Ini apa? Sapu lidi, mana yang akan mancap lebih baik? Paku. Fokus. Drive hard. Ke satu hal, gagal yang lain, tidak apa-apa, syukuri. Saya gagal di merenda. Tari perut tadi. Oke? Menyelam.
Itu saya tidak bisa lama. Mungkin saya tidak malu. Jadi kalau begitu, syukuri kegagalan Anda, karena itu menuntun Anda kepada satu hal yang memuliakan Anda. Itu. Super sekali, baik. Kembali kita break sejenak Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Baik pemirsa, kita memasuki segmen terakhir pada malam hari ini. Jadi langsung saja kita mulai dengan pertanyaan. Pak Mario, pertanyaan pertama pada segmen terakhir adalah begini Pak. Yes. Apakah beginner's luck itu dominan dialami oleh orang muda saja? Kalau orang mudanya bermental muda. Karena banyak anak muda sudah tua mentalnya. Cepat tidur, lambat bangun, sering istirahat. Iya. Itu sudah tua. Tapi orang 60 tahun cepat bangun, cepat bekerja, cepat beralih ke pekerjaan yang baru, itu muda. Itu sebabnya orang yang mau beginner's luck, orang yang mau mendapatkan keuntungan dari para pemula, harus mempunyai mental pemula. Sebetulnya lebih mudah bagi orang muda untuk mempunyai mental pemula, karena belum banyak pengalaman gagal. Itu. Begitu Pak. Yes. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, sekarang kita beralih ke penelpon yang sudah berhasil menghubungi kami. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Saya dengan Nina dari Bekasi. Ibu Nina. Silakan Ibu Nina. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Nina. Dari Bekasi, usia saya 38 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga yang punya perusahaan sendiri. Super. Jadi saya berusaha di rumah. Saya seorang supplier. Saya belajar sendiri merangkap direktur, pimpinan dan kurir. Jadi saya karena kepepet, jadi saya memberanikan diri untuk bikin arrange appointment dengan beberapa orang di perusahaan. Kemudian sudah dapat janji, saya memberanikan diri untuk bertemu, untuk menawarkan produk yang saya pasarkan. Terkadang saya karena nggak punya pengalaman marketing, saya sendiri ketakutan sendiri, padahal saya sudah diundang orang untuk ketemu di perusahaan itu. Mohon pendapat Bapak, bagaimana caranya supaya saya punya kepercayaan diri, kalau saya sudah ada janji dengan orang, apa yang harus, tindakan saya yang harus saya lakukan. Tapi selama ini saya sudah dapat purchase order, cuma belum banyak customer saya Pak Mario. Super, terima kasih banyak Ibu. Nasihat, lakukanlah justru yang Anda takuti. Itu karena banyak orang takut melakukan yang akan memberhasilkannya. Sekarang saya tanya, kan ada kekuatan-kekuatan kegelapan yang ingin kita gagal ya? Ada toh? Ada. Nah, kalau Tuhan merencanakan kita berhasil melakukan satu hal, apa yang dilakukan oleh kekuatan kegelapan itu? Membuat kita syak, was-was, takut, ragu. Jadi kalau Anda takut melakukan sesuatu yang baik, Anda harus tahu itu upaya mencegah Anda melakukan sesuatu yang akan memberhasilkan. Do exactly the things you're afraid to do. Kalau Anda mau lihat perubahan yang besar dalam bisnis Anda atau karir Anda, buat daftar malam ini hal-hal yang Anda takuti. Lalu rencanakan kapan Anda melakukan yang pertama. Menelpon orang itu, mulai dari sekarang gemeteran, ditaruh dulu. Gitu kan? Sebentar baca doa gitu kan, bakar kemenyan gitu. Ya. Tapi telepon, halo gitu kan, halo, tutup dulu. Kan dia tidak tahu siapa. Tapi lakukan, nikmat sekali. Kalau Anda beriman, coba. Itu enak sekali melakukan sesuatu yang selama ini Anda takuti. Di situ ada keajaiban. Trust me, coba. Nah, kalau Anda tadi tanyakan bagaimana cara melakukannya, cara terbaik untuk melakukan apa? Lakukan. Jangan coba trust your luck. Coba keberuntungan Anda, percayai. Hadapkan diri Anda dalam keadaan yang sulit. Lalu lihat bagaimana Anda bisa diselamatkan oleh Tuhan. That is beautiful. Untuk tahu bahwa Anda masuk ke sesuatu yang sulit yang Anda takuti, lalu kemudian Anda selamat. Gitu. Wow, super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak.
Baik, kita beralih ke super audience. Silahkan angkat tangan Anda untuk bertanya. Saya persilahkan kepada Bapak yang berada di balkon. Silahkan Pak, mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Nama saya Muhammad Kafa dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan, kenapa ada orang yang niatnya baik kok malah gagal, tapi justru ada orang yang niatnya buruk yang mencuri malah berhasil terus gitu. Itu kenapa Pak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon tetap berdiri. Tetap berdiri, pegang mikrofonnya, saya mau bertanya. Oke, ditekatkan mikrofonnya. Apakah Bapak beriman? Iya. Apakah Bapak tahu bahwa tidak ada orang mengatakan dirinya beriman yang tidak diuji? Iya. Diuji toh? Iya. Good. Bapak ingin jadi orang kaya raya? Sangat. Oh sangat Pak katanya. Iya, kalau gitu Bapak akan sangat diuji. Tahu? Iya Pak. Good. Loh kenapa ada orang ingin kaya tidak mau diuji? Tahu salah satu ujian yang paling mengganggu orang baik adalah melihat orang tidak jujur berhasil kaya, namanya besar, pangkatnya tinggi. Tapi saya ingatkan, sebagian darimu adalah cobaan bagimu. Jangan karena ada orang tidak jujur pangkatnya tinggi, kaya, lalu kita meniru. Bahkan apabila kita satu-satunya orang yang jujur, tidak berarti keburukan yang dilakukan banyak orang itu benar, Pak. Tetaplah setia kepada tujuan Anda, tetaplah senang kalau diuji, tetapi bicaralah kepada Tuhan, Tuhan jangan persulit aku. Gitu. Aku belum begitu pandai, bantu aku, turunkan kekuatan dari sisimu yang membantu. Begitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak Kafa pertanyaannya. Pak Mario, tidak terasa sudah sampai di ujung acara Pak. Mohon berkenan memberikan kesimpulan. Sahabat Indonesia yang super, ada satu kata yang menghalangi banyak orang dari keberhasilan, yaitu kata biasanya. Ayo, kalau orang mendengar nasihat mengenai cara baru, dia bilang ini, tapi biasanya, ya. Kalau biasanya itu benar, kenapa hidupnya biasa-biasa saja? Iya toh, kalau harusnya orang itu begitu, bertanya ke dirinya sendiri. Kalau yang biasanya aku lakukan sudah benar, kenapa hidupku belum hebat? Lalu ada orang yang mencerca keyakinan orang, mencerca cara, teknologi, metode orang, tetapi tidak membuktikan bahwa metodenya telah membaikkan kehidupannya sendiri. Jadi bagaimana kalau kita menjadi orang dengan mental pemula? Kalau mendengar cara baru, kata-katanya adalah bukan biasanya, bukan. Sekarang kalau mendengar sesuatu yang baru, katakan ini. Oh begitu ya caranya. Oke, saya coba. Begitu. Kalau kamu mau menyelam dengan baik, jangan bernapas di dalam air. Jangan bilang biasanya lagi. Oh gitu ya. Mulai dari sekarang jadilah orang yang polos. Semua beginners itu polos. Semua orang-orang yang berhasil, yang direndahkan dulunya adalah orang yang polos, ikhlas melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya. Nasihat paling sederhana dalam program ini, kalau Anda melihat sesuatu tidak mungkin dari yang Anda inginkan, kuncinya, lakukan hal-hal yang mungkin Anda lakukan sekarang. Hanya karena ikhlas melakukan yang mungkin kita lakukan sekarang, kita mencapai yang tadinya kelihatan tidak mungkin. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak Mario untuk malam hari ini. Pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan tentunya hanya di Mario Teguh Golden Way. Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Girl, I hear you, hear my ear. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when the life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home someday. Ooh,
told you. Oh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you, babe. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home someday. Lucky we're in love in every way. Lucky we have stayed. Lucky to be coming home someday. Oh, so I'm sailing to the sea, to an island where we'll meet. You feel the music in the air. I put the flowers in your hair. You're a breezing through the trees. Feel the breezing across the sea. Keeps you with me in my heart. You make it easier when the light gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. Ooh, 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 ooh. Lucky we're in love in every way. Lucky we have stayed. Lucky to be coming home someday.